Oke guys, kali ini gua mau ngebahas salah satu kamera mirrorless yang udah dikeluarin sebenarnya udah lumayan lama ya, yaitu 1 tahun lalu, bulan September 2018. 1 tahunan lah ya kurang lebih. Dan kameranya itu ada di sini, di tangan gua, dan ini adalah Fujifilm X-T3, yaitu penerus dari Fujifilm X-T2. Dan ini levelnya udah semi profesional ya. Jadi langsung aja deh, kita mulai bahas kameranya yuk. Oke, kita mulai dari interface-nya dulu. Di bagian atas ini udah banyak banget roda putar atau roda dial. Itu untuk pengaturan ISO, shutter speed, dan juga exposure-nya. Terus ada juga di sini tombol on off dan juga shutter. Jadi kalau menurut gue ini kalau terlalu banyak ya, jadi nggak enak juga sih dilihatnya. Terus pengaturannya juga lebih ribet aja gitu. Ya wajar lah, ini soalnya kamera profesional ya. Jadi buat kalian yang udah terbiasa dengan kamera-kamera macam kayak gini, macam yang ribet ya gitu pengaturannya. Apalagi ini kamera Fujifilm kan emang terkenal retronya gitu, kayak kamera-kamera zaman dulu ya. Kesan-kesan kamera analognya juga masih kelihatan ya. Oke, selanjutnya di bagian layarnya sini ada beberapa tombol dan juga joystick. Ya, ini menandakan bahwa kamera ini itu levelnya udah sekelas semi profesional ya, bukan entry level lah intinya. Oke, lanjut di sebelah kirinya. Di sini ada beberapa lubang port, misalnya kayak mic eksternal, terus headphone juga udah ada ya buat kalian yang mau preview audionya ketika ngambil video. Terus ada juga USB Type-C dan tentunya HDMI. Nah, yang menandakan kamera ini tuh sebuah kamera semi profesional atau ya untuk kalangan menengah ke atas lah ya, yaitu ada lagi di sini nih, di slot memorinya. Selain diletakkan di luar, maksudnya di luar itu nggak berdampingan sama baterai ya, Fujifilm X-T3 ini juga menyediakan 2 slot sekaligus gitu. Dan tentunya udah mendukung UHS 2 ya, bukan UHS 1 lagi. Dan by the way, ini kameranya nggak ada flash internal ya, jadi ya mungkin udah nggak ada tempat lagi kali ya, penuh dengan roda dial. Oke, kalau gitu lanjut aja kita bahas build quality dari kamera ini. Ya, kamera Fujifilm X-T3 ini mengusung style mirrorless SLR. SLR bergaya mirrorless lah kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Dan ini bodinya terbuat dari magnesium alloy. Jadi ini cukup berat ya kalau kalian pegang. Terus kalau menurut gua ini cepat merambatkan panas ya, jadi gampang panas kalau di tangan. Makanya mereka nyediain di sisi pegangannya sini ada karet-karet gripnya ya. Jadi biar nggak terlalu berasa lah. Paling di atas sama di bawahnya aja sih. Bobotnya ini sekitar setengah kilogram atau lebih kurang itu 539 gram ya. Dan dimensi ukurannya ini sekitar 133 kali 93 mm. Terus keuntungannya lagi bahwa kamera ini tuh udah weather shield ya, atau tahan cuaca. Jadi kalau buat gerimis-gerimisan sih masih oke lah. Asal jangan dibuat nyelam aja ya. Belum bisa lah pasti. Harus pakai waterproof tambahan. Untuk handlingnya sih menurut gue ini cukup nyaman, tapi kurang di sininya aja sih. Ininya terlalu tipis ya di pegangannya, kurang menonjol. Jadi kalau megang pakai satu tangan itu masih agak-agak ngeri gitu. Terus warnanya juga tersedia itu warna hitam dan juga warna silver hitam kayak yang gue pegang ini, silver hitam ya. Ini bagian silvernya magnesium alloy dan yang warna hitamnya ini karet gripnya. Terus mountingnya juga masih pakai X-mount. Oke, kalau gitu lanjut aja kita bahas spesifikasi dari kamera ini. Fujifilm X-T3 ini punya sensor berkekuatan 26 megapiksel yang dimana menggunakan APS-C CMOS X-Tran BSI. Terus prosesor ini pakai yang X Processor 4 dengan quad-core CPU. Jadi kinerja kamera ini tuh cukup cepet sih menurut gua. Mulai dari touchscreen-nya, terus pas pindah-pindah pakai kursornya gitu. Terus kamera ini juga bisa menghasilkan continuous shoot itu sebanyak 20 fps dengan shutter elektroniknya. Nah, gue sedikit tertarik sebenarnya sama bagian layar dari kamera ini. Kalau dari ukurannya sih sama aja ya, sekitar 3 inci. Terus bisa touchscreen juga, tapi buat autofocus kayak gitu-gitu buat shutter doang ya. Kalau untuk pilih-pilih menu ini belum bisa. Nah, yang menarik itu flipnya guys. Jadi dia cuman kayak gini, terus ke bawah gini udah. Dan ini gue baru ngeliat pertama kali di
kamera Fujifilm X-T3 ini. Nah, kalau untuk ukuran pixelnya dari layarnya sendiri ini cukup besar, sekitar 1.040 pixel. Terus viewfindernya ini udah OLED yang elektronik, sekitar pixelnya itu 3,6 juta pixel ya. Terus kita beralih ke daya tahan baterainya nih. Oke, baterainya ini pakai yang berkekuatan 1260 mAh, yang dimana bisa menghabiskan sekitar 360 shot, yaitu standar mirrorless ya, 300-an foto sampai 400-an foto lah, tergantung motonya lah. Oke, lanjut ke ISO-nya nih. ISO-nya ini pas gue lihat itu normalnya sekitar 80 sampai 12.800, tapi bisa kalian expand sampai 51.200. Untuk perekaman videonya, kamera ini bisa sampai 4K 60 fps. Jadi ini 4K-nya udah cukup lumayan gue pakai ya pas lagi syuting-syuting. Kadang gue pakai 4K gitu biar detailnya lebih kelihatan, dan juga udah 60 fps. Terus kalau bitrate-nya ini bisa sampai 400 Mbps, dan kalian ini dikasih pilihan mulai dari 100, 200, dan 400 Mbps. Tapi sayangnya kamera ini tuh belum didukung sama stabilizer di bodinya, kayak X-H1 misalnya. Ya sayang aja gitu, padahal spesifikasi lainnya itu udah bagus sebenarnya ya, cuman kurang di stabilizernya aja. Nah, kalau untuk fitur AF-nya atau autofocusnya itu udah semuanya udah ada, fiturnya udah lengkap modenya ya, mulai dari tracking, continuous ya, segala macem lah. Dan titik fokusnya ini sama kayak Sony Alpha 6400, yaitu sekitar 425 titik autofocus. Jadi udah ya sampai ke tepi-tepi layar itu udah bisa fokus sih. Ya fokusnya intinya luas lah. Terus pas gue cobain, autofokusnya ini cukup akurat dan juga cepat. Saking cepatnya ini menurut gue jadi kurang smooth gitu. Oke, sekarang kita mulai bahas hasil gambar dari kamera Fujifilm X-T3 ini ya. Kalau menurut gua hasil dari kamera ini udah cukup oke, karena resolusinya juga udah tinggi. Terus pas gue coba di low light juga udah bagus, noise-nya itu nggak kelihatan. Padahal gue pakai itu ISO udah lumayan tinggi, sekitar 1600 sampai 2000-an gitu. Ya tapi kadang emang harus dibantu sama lensa juga sih, pakai lensa yang bukaannya itu lebar. Terus kalau untuk hasil videonya di 4K 60 fps ini juga kepake. Tapi paling yang gue rasain sih bedanya mungkin karena nggak kebiasa pakai Fujifilm ya, lebih sering pakai Sony. Jadi kalau di Fujifilm itu pas preview di shutter speed yang rendah, dia agak patah-patah gitu kelihatan ya. Jadi previewnya ini bener-bener real, jadi ngikutin shutter speednya. Nah, kalau dari segi pewarnaan hasilnya ini juga cukup oke, karena udah ada F-Log-nya juga, F-Log buat video dan juga film simulation buat fotonya, itu bisa kalian gunakan ya. Oke, kesimpulannya dari kamera Fujifilm X-T3 ini lumayan bagus kalau menurut gua. Tapi ya mungkin di pengaturannya aja ya, kadang sedikit agak ribet gitu. Pas lagi butuh pengambilan gambar cepet, settingannya agak lama gitu. Terus pas dibawa traveling juga ini lumayan sering, tapi nggak lebih sering dari Sony Alpha 6100 yang sering gue pakai, karena mungkin udah kebiasaan juga kali ya. Terus kalau dari soal pewarnaan dan dynamic range-nya, jujur gue lebih suka di Sony Alpha tuh dibanding Fujifilm ya. Jadi gue beli kamera ini tuh dulu karena pengen nyobain resolusi 4K 60 fps-nya aja sih, karena gue emang belum pernah make sama sekali. Karena di Sony Alpha yang khususnya buat 6100 yang gue pakai ini 4K-nya itu cuma 30 fps. Dan menurut gue itu cukup membantu ya buat kalian yang bikin video-video pendek pakai 4K 60 fps. Terus memorinya juga nggak takut kehabisan karena ada 2 slot memori gitu. Nah, tapi sayangnya ya kayak yang tadi gue bilang, belum ada stabilizernya di bodinya ini. Jadi kadang harus pakai gimbal ya kalau buat video-video sinematik gitu. Jadi sebenarnya bisa disimpulin kamera Fujifilm X-T3 ini sebenarnya lebih oke buat fotografi sih dibanding videografi gitu. Ya walaupun videografinya sangat mendukung dari segi spesifikasinya, tapi emang lebih oke di sektor fotografinya gitu. Jadi ya sepertinya kamera ini juga nggak akan lama di tangan gua.
Karena emang ya sekali lagi tuh kebiasaan ya, kebiasaan dari orang yang makainya mungkin. Kalau gue ya kurang cocok aja gitu sama Fujifilm ya. Nah, buat kalian yang mau beli kamera Fujifilm dalam waktu dekat ini, gue saranin sih beli yang X-T3 mendingan ya, X-T3 ke atas. Kalau menurut gue X-T3 ke bawah itu fiturnya atau ya pengalaman pemakaiannya gitu masih agak-agak gimana ya, agak-agak ketinggalan lah. Prosesornya sih menurut gue paling berasa banget gitu, agak lambat ya. Tapi kalau ini udah oke lah, masih gue bilang oke. Jadi gue saranin beli Fuji X-T3 aja. Terus untuk harganya sendiri, kalau bodinya ini sekitar 13 jutaan. Kalau sama lensanya gue lupa ya berapa. Kalian cek aja lah di toko-toko online atau di toko fisik dekat rumah kalian ya. Udah mungkin segitu aja pengalaman atau review singkatnya dari Fujifilm X-T3 yang gue pakai selama 6 bulan ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe kalau kalian pengen tahu info tentang kamera selanjutnya. Terus di like juga video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa di komen juga kalau kalian mau tanya sesuatu, langsung aja tulis di kolom komentar. Terus follow juga Instagram InsideCam di insidecam.id. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dua lip dip.